Pertanyaan tadi ada pertanyaan yang biasa yang sering kali kita dengar Pak Konstan kalau periksa orang pas dilihat kok darahmu kok lemah, darahmu kok banyak. Pertanyaan, masih ingat pertanyaan apa yang biasanya Pak Konstan tanya? Berapa kali olahraga seminggu? Pertanyaan itu luar biasa dan itu bukan pertanyaan jebakan gitu, tapi pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana memaintain tubuh kita olahraga. Dengan berolahraga nanti akan disampaikan oleh Kak. Kita berikan. Selamat sore semuanya. Jadi ini mungkin pertama kali saya disuruh presentasi sama Bapak. Perkenalkan, saya Carly, anaknya Pak Konstan. Mungkin yang dulu sudah pernah kenal saya, sudah kelihatan bentuk bedanya seperti apa. Ya, tambun dengan yang dulu. Nah, ini yang dulu seperti ini. Jadi dulu kurang lebih mungkin 8 bulan yang lalu, luar biasa. Saya masih Saya kepingin dong. 125 kilo. Sekarang sudah 95. Nah, perjalanannya ini tentu tidak mudah dan menjalani proses untuk berpengetahuan lagi. Nah, selama kita belajar, ternyata saya juga ingat dong dengan orang tua saya, wah ini orang tua saya supaya awet muda bagaimana juga, jangan saya doang yang kurus gitu kan. Jadi setelah saya mempelajari dari beberapa jurnal, ikut kursus-kursus dan lain-lain, maka mungkin saya akan mengenalkan mengenai bagaimana sih, apa sih yang terjadi kalau kita berolahraga sebetulnya. Apakah cuma modal keringat, apakah cuma jadi keringat doang gitu loh. Nah tadi kan Bapak bilang, sempat Pak Konstan tempat bilang, kita harus olahraga apa sih sebetulnya? Sebetulnya olahraga itu banyak, dan kalau kita mau pilih akhirnya malah gak olahraga kayaknya. Jadi ada cardio, ada strength, ada flexibility, ada balance, ada fungsional, ada mind body exercise. Nah pada hari ini saya ingin bahas cuma 2 saja, karena memang 2 ini yang core sebetulnya yang penting, yaitu cardio dan strength training atau latihan otot. Jadi kalau mungkin orang sudah paham ya, cardio itu apa, aerobik lah, kalau strength itu angkat beban. Jadi yang membedakan dari kedua olahraga ini adalah cardio sesuai dengan asal katanya yaitu kardiovaskular, sebetulnya lebih olahraga untuk meningkatkan fungsi jantung, paru-paru, serta organ-organ pembuluh darah. Jadi fungsinya itu untuk meningkatkan sirkulasi darah, untuk meningkatkan stamina. Sedangkan kalau latihan otot, itu lebih ke arah untuk membakar energi dalam tubuh kita. Jadi otot itu sebetulnya pabrik pembakar energi kita. Jadi kita makan ini kan harus ada yang dibakar. Nah kebanyakan orang-orang ini kan, kebanyakan kita ini kan misalkan sakit kelebihan gula, karena kan ada gula yang masuk, tetapi tidak ada yang dibakar. Nah, untuk saat ini saya ingin menitik beratkan lebih ke latihan otot, karena kita kan lebih banyak membahas tentang metabolic syndrome. Jadi metabolic syndrome ini sebetulnya cuma sebuah siklus yang rusak, siklus yang harusnya baik tapi dirusak oleh kebiasaan tubuh kita. Jadi karena kita kelebihan energi, kelebihan stok energi, kita bakarnya harus pakai apa sih? Nah pembakaran dalam tubuh kita itu yang paling besar adalah otot. Jadi otot ini sebagai pabrik pembakar energi dalam tubuh kita. Jadi sesuai dengan jurnal Medicine and Science in Sport and Exercise tahun 2014 menunjukkan bahwa apabila kita latihan otot atau latihan beban, pembakaran yang terjadi dalam tubuh kita jauh lebih banyak daripada apabila kita hanya sekedar kardio. Jadi misalkan kardio itu kita jalan kaki, berenang, naik sepeda. Nah ternyata kalau kita hanya melakukan kardio itu, pembakaran yang terjadi dalam tubuh kita itu hanya ketika kita melakukan kardio tersebut. Misalkan jalan kaki, ya jalan kaki saja. Atau mungkin ada combining dua olahraga, misalkan hiking. Hiking itu juga turut membangun otot. Nah, secara penelitian maksimal pembakaran apabila kita olahraga kardio ini maksimal cuma 24 jam. Tapi apabila kita latihan otot, seperti misalkan kita jongkok begini saja, atau angkat beban sedikit, itu pembakaran dalam tubuh itu bisa sampai 36 jam. Bayangkan kalau kita tinggal tidur, tapi kita asupan energi yang kita makan tetap dibakar. Jadi itu kan sebetulnya mencegah kita kelebihan gula, kelebihan lemak, maksudnya kelebihan nasi padang yang kita makan itu supaya dibakar gitu loh. Nah, jadi kenapa bisa menjadi
pabrik pembakar, karena ketika kita latihan otot itu dirusak. Otot itu dirusak supaya oleh tubuh itu dirangsang untuk tumbuh kembali. Nah, untuk tumbuh kembali tubuh ini kayak mana dong energinya ini? Otot ini perlu dibangun lagi. Dia cari energi, ada gula masuk dijadikan bahan pembangun otot, ada lemak menumpuk dijadikan bahan pembangun otot. Oleh karena itu pembakaran otot ini bisa mencapai 36 jam. Nah, ini aku mau menunjukkan efek domino dari latihan otot. Jadi sebetulnya siklusnya seperti ini. Kita latihan otot nih. Kita latihan otot. Kemudian karena kita latihan otot, energi terbakar menjadi lebih banyak dan lebih panjang. Otomatis gula karena energi yang terbakar lebih panjang, otomatis gula dan simpanan lemak yang terbakar jauh lebih banyak. Karena gula dan simpanan lemak yang terbakar lebih banyak, maka tidak ada penumpukan gula dan lemak. Karena tidak ada penumpukan gula dan lemak, maka tidak ada resistensi insulin. Jadi kalau secara alamiah, insulin itu sebetulnya bukan kadar kuantitinya yang kita harus perhitungkan, sebetulnya kadar sensitivitasnya. Nah, karena kita tidak ada resistensi insulin, maka resiko untuk metabolic syndrome ini jauh lebih rendah. Jadi metabolic syndrome itu seperti diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol yang abnormal. Jadi dengan kita latihan otot atau olahraga ini, otomatis kita mempunyai better glucose regulation, jadi kadar gula yang lebih seimbang, insulin sensitivity, jadi insulin kita itu lebih sensitif, jadi insulin ditembakkan ke pankreas itu sedikit saja sudah cukup gitu, nggak perlu kayak misalkan kalau kita diabetes kan disuntik insulin. Yang ketiga itu lipid profile. Lipid profile itu kolesterol. Jadi kolesterol yang dihasilkan dari tua, karena meningkatkan keseimbangannya. Orang tua itu kadang-kadang sakitnya misalkan jatuh sedikit, recovery-nya bisa 1 minggu gitu. Kan itu karena kekurangan otot sebetulnya. Kemudian meningkatkan kualitas tidur otomatis kalau ini. Karena tubuh kita dibakar oleh capeknya olahraga, otomatis hormon di dalam tubuh itu memberikan sinyal, tubuh ini butuh istirahat. Makanya kalau setelah kita olahraga, istirahatnya pasti jauh, akan lebih relaks. Kemudian meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini otomatis karena ketika kita olahraga apapun, pasti akan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Jadi pasti ada tetap fungsi kardio yang bekerja. Kemudian kulit lebih cerah dan kencang. Otomatis nanti kalau misalkan kayak Pak Konstan sudah olahraga beban beberapa bulan ini, dia ngacanya begini sekarang. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Otomatis kalau meningkatkan kualitas hidup ini, karena kenapa? Kalau kita olahraga jauh dari penyakit. Kalau kita olahraga jarang cedera. Kalau kita olahraga lebih banyak waktu yang kita keluarkan daripada misalkan kalau kita sakit kan harus tiduran, harus di rumah sakit atau gimana. Yang ketujuh ya kuncinya ya jadi awet muda. Itu dia. Jadi sekarang ini sebetulnya ada tren ideologi tentang kesehatan yang terbaru. Jadi kan selama ini kita sebetulnya kayak misalkan saya dulu kelebihan berat badan, orang-orang bilang wah itu kelebihan lemak, tapi orang tren ideologi kesehatan terbaru itu sebetulnya bilang begini, tubuh orang ini sebetulnya bukan kelebihan lemak, tapi kekurangan otot. Kekurangan otot kenapa? Ototnya sedikit, yang dibakar ya sedikit. Kalau ototnya besar, yang dibakar juga banyak. Jadi untuk mengimbangi kelebihan lemak tersebut ya, pabriknya jadi dibikin lebih besar lagi. Harusnya kan gitu. Jadi ya begitu sih. Jadi intinya adalah mulai saja dulu sebetulnya. Nggak usah terlalu ribet dipikir bagaimananya. Karena jadi petinju sekarang. Ya ini bapak sama ibu sudah saya program sebenarnya. Jadi kalau misalkan dari ibu sendiri itu sebetulnya punya cedera kaki. Nah aku bilang cedera kakinya mama ini bukan karena sendinya, tapi otot penopang sendinya sudah nggak ada mungkin. Ya sudah saya programkan ibu untuk latihan squat tiap hari. Sekarang malah nggak ada sakitnya. Nah jadi kalau ini aku bilang mulai saja dulu karena orang-orang dibilang ayo olahraga udah overthinking, wah ini aku harus olahraga apa ini? Bingung kan mau olahraga, padahal kalau kita mau secara simpel ya cukup misalkan
squat di kursi begini, atau angkat beban, angkat botol air, atau bagaimana body weight training juga sangat berguna sebetulnya. Nggak perlu ribet-ribet, tinggal misalkan di targetnya itu nggak usah perlu target ke gym dulu lah. Kalau misalnya kita dianjurkan olahraga, kita kan sehat semua. Ya, kalau sehat semuanya ya produk nggak laku. Terus sejauh mana produk yang kita siapkan dalam rangka mengganti mewakili dari teman-teman yang sibuk kekurangan olahraga. Yeah. Jadi sebetulnya olahraga ini bukan sesuatu yang bisa digantikan oleh sesuatu yang instan sebetulnya menurut saya. Karena otomatis olahraga ini bukan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Masa minum obat berkeringat kan nggak gitu. Jadi olahraga ini memang harus butuh dari hati dan niat sebetulnya. Cuman HWA ini sebetulnya sebagai komplementari untuk meningkatkan kinerja olahraga kita sedikit, tapi dengan ada bukan doping. Jadi seperti kayak alga itu ada kandungan fosfor dan magnesium. Jadi fosfor dan magnesium ini bisa meningkatkan kayak intensitas metabolisme tubuh. Jadi olahraga sedikit keringatnya jauh lebih banyak kayak gitu. Atau kalau enggak misalkan dikombinasi dengan Vira. Vira ini apabila kita olahraga kan ada pembekakan otot inflamasi. Nah Vira ini membantu kita misalkan olahraga satu hari, biasanya karena sakit besoknya kita nggak olahraga. Tapi kalau ada Vira itu kayak langsung direduce, jadi besoknya udah siap olahraga lagi. Kayak begitu. Jadi sifatnya HWA ini sebagai komplementari buat olahraga kita sih. Tepuk tangan. Iya. Boleh ada lagi pertanyaan? Setelah kita lanjut. Ada sedikit pertanyaan saya. Mungkin mewakili bagi teman-teman yang sudah di atas second up. Di atas second up ini ya. Contohnya, aku kalau berangkat ini sakit, pernah ke seleo, pernah kecetik. Nah, apakah itu ada hubungan dengan yang tadi? Kalau aku bilang iya, karena itu hampir sama kasusnya dengan mama, hampir sama kasusnya dengan saya juga. Karena saya ada cedera bahu gara-gara dulu tanding voli juga kan. Nah, aku lihat itu sebetulnya bukan karena sakit kita terus berolahraga, tapi itu kayaknya memang ada stimulasi otot yang diperlukan untuk merecovery sakit tersebut. Jadi misalkan saya sakit bahu, ya kita latihan punggung terus, akhirnya memang nggak bisa langsung satu kali latihan selesai gitu. Memang perlu latihannya pelan-pelan, apalagi karena cedera kan jauh lebih sakit. Jadi memang pelan-pelan, tapi secara gradual itu akan hilang malahan. Kayak sekarang dulu itu gara-gara cedera nggak paling mentok cuma begini kan, tapi sekarang udah bisa putar ke belakang. Kalau mama juga, jadi ada range, ya istilahnya memperbaiki jaringan ototnya juga. Karena kan yang mengikat di sendi ini kan tendon-tendon otot juga sebetulnya. Jadi kualitas tendon-tendon otot ini kalau mau diperbaiki gimana ya, mesti dirasakan olahraga, mau nggak mau begitu. Oke, terima kasih. Saya rasa ini cukup memberikan pencerahan bagi kita yang second up khususnya ya. Yang kemarin jatuh ke sini waktu nggak bisa jalan gitu, tak dipikir malah hilang gitu. Oke, nah kalau mau cerita patahnya kali banyak sekali. Dia menjelaskan sampai juga buka puasa kita nggak selesai. Ya. Terima kasih untuk kali. Ya. Sebelum kita masuk kepada product knowledge yang akan disampaikan oleh Ustaz nanti, kita akan mendengarkan cerita atau testimoni yang luar biasa. Ada 3